warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, hari ini hampir seluruh firqah sepakat bahwa kaum muslimin sedang berada dalam kemunduran, keterpurukan, terjajah. Yang kuat, yang hebat, yang berkuasa bukan kaum muslimin, tapi Jepang, Amerika, Eropa, negara-negara kufar. Sementara mereka tidak ada yang sholat, kan begitu. Mereka tidak ada yang berpuasa Ramadan, bahkan mereka tidak ada yang mandi junub, ya kan? Mereka seumur hidup dalam keadaan janabah. Kenapa? Kan pertanyaan yang wajar. Kenapa? Sekarang begini, yang membuat Jepang maju, yang membuat Amerika kuat, yang membuat Eropa hebat, siapa? Tentu Allah. Masuk kita mau bilang iblis, setan, jin, ya? Kalau kaum muslimin kuat, yang bikin kuat Allah. Kalau orang-orang kafir kuat, yang bikin kuat iblis. Syirik apa enggak ini? Syirik. La haula wala quwata illa billah. Gimana? Tentu kita yakin ketika kaum muslimin kuat, yang bikin kuat siapa? Allah Rabbul Alamin. Ketika orang-orang kafir kuat, yang bikin kuat siapa? Allah Rabbul Alamin. Kan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali kehendak Allah secara kauniyah. Tentu pertanyaan yang wajar, normal. Kenapa Allah membuat jaya manusia-manusia yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, tidak bertauhid, tidak pernah mandi junub? Pertanyaan yang wajar, kan? Sementara kita yang sholat, yang ke masjid, yang puasa Ramadan, yang bertauhid, justru Allah bikin kita terpuruk. Dan yang membuat kaum muslimin terpuruk Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah? Siapa yang mengatakan bukan Allah? Diri kita sendiri. Kena ini Mu'tazilah, ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Kan begitu. Nah, pertanyaan kenapa inilah jawabannya yang tidak sepakat. Sebagian saudara-saudara kita mengatakan ini semua karena kita tidak punya khalifah. Gitu kan. Ada sebagian saudara-saudara kita mengatakan seperti ini gara-gara kita nggak punya khalifah. Kekhalifahan sudah tidak ada di muka bumi, ya. Kekhalifahan Turki Utsmani sudah tumbang 1924. Gara-gara itu kita terpuruk. Itu. Ada lagi yang berpendapat ini gara-gara kita tidak masuk parlemen. Para ustadz, para kiai, orang-orang soleh nggak masuk parlemen, nggak masuk kabinet. Ada lagi yang berpendapat ini semua gara-gara kaum muslimin tidak menguasai teknologi, tidak menguasai ekonomi, dan lain-lain pendapat. Padahal pendapat bisa apa? Bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah apa? Dalil firman Allah, sabda Nabi, itu tidak mungkin salah.
Disinilah Nabi sudah bersabda. Allah telah menegaskan, membuka rahasia apa yang menyebabkan kaum muslimin terpuruk lewat lisan Nabi SAW. Ini insyaallah yang akan kita bahas. Apa yang menyebabkan kaum muslimin terpuruk? Apa yang menyebabkan kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah? Apa yang menyebabkan kaum muslimin dibiarkan oleh Allah terinjak-injak oleh orang-orang kufar, dijajah dan seterusnya? Ya, saya bacakan hadisnya. Ada 4 ya, yang menyebabkan kaum muslimin terpuruk: hina, rendah, miskin, lemah. Ada 4, dan 4 ini sekedar apa? Sekedar contoh. Karena antum harus tahu bahwa Allah dan Rasulnya sering menyebut bilangan, tapi bukan pembatas. Ada kalanya pembatas, ada kalanya bukan. Misal, la tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, an tusabira thalathata layali. Ngapain? Seorang wanita bersafar tanpa mahram 3 hari 3 malam. Wa fi riwayatin 2 hari 2 malam. Wa fi riwayatin 1 hari 1 malam. Apakah ini pembatas? Artinya kalau safar kurang dari sehari semalam, mungkin cuma 10 jam, mungkin cuma 6 jam, menjadi halal? Jawabnya tidak. Tidak. Jadi Nabi mengatakan 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam, itu bukan pembatas, tapi sifat daripada safar hari itu. Karena hampir tidak mungkin hari itu safar kurang dari sehari semalam, tidak mungkin. Jangan difahami bahwa kalau kurang dari 24 jam boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Ada wanita bertiga, tentu tanpa mahram, naik pesawat dari Denpasar ke Jakarta. Sampai Jakarta, belanja-belanja di bandara Jakarta 2 jam kira-kira, balik lagi ke Denpasar, ya, nggak sampai 7 jam. Halal apa haram? Jawabnya haram. Walaupun kurang dari sehari semalam, walaupun Nabi bilang sehari semalam. Kenapa? Karena itu bukan batasan, tapi sifat dari safar itu. Ya, ada berapa orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah? Kata Nabi ada berapa? Ada 3, ya kan? Salah satu, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di yaumil mahsyar, tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kenyataannya setelah dirinci satu persatu, ada berapa? Lebih dari 3. Ya, yang berpakaian isbal, yang orang tua tapi berzina, yang bersumpah untuk melariskan dagangannya, lebih dari 3. Itu bukan pembatas. Termasuk ini, Nabi bilang 4 yang menyebabkan kaum muslimin terpuruk, teraniaya, terjajah, terinjak-injak. Ada 4, tapi sekali lagi 4 ini sekedar contoh.
Kata Syekh Albani, ala sabilit tamsil, la ala sabilit tahdid. Sekedar contoh, bukan batasan. Berarti cuma 4 titik, enggak. Maka dari 4 itu bisa puluhan, bahkan bisa ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan. Itu contoh saja. Saya bacakan. Idza tabaya'tum bil'inati. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Idza tabaya'tum bil'inati, apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah. Ini yang pertama yang menyebabkan kaum muslimin terpuruk, terperosok ke dalam kemiskinan, terjajah, tidak ditolong oleh Allah. Apa? Kaum muslimin berjual beli dengan cara inah. Syekh Albani menerangkan bagaimana jual beli dengan cara inah. Ada seseorang beli mobil 100 juta, dicicil, tidak kontan. Selang 1 bulan mobil itu dikembalikan, dijual lagi ke dealer itu dengan harga berapa? 80 juta. 1 bulan nih, jangan 1 bulan lah, seminggu kemudian dijual lagi itu dengan harga berapa? 80 juta. Seminggu kan ya nggak masuk akal, cuman seminggu kok sudah beda 20 juta ya. Tapi dibayar cash langsung 80 juta ya. Nah, sementara dia punya utang terhadap dealer ini berapa tadi? 100 juta ya. Dia punya kewajiban bayar utang 100 juta, dia dapat 80 juta. Intinya apa coba? Kalau antum ingin tahu inti daripada jual beli inah itu apa? Ingin lari dari kesan riba, ingin menutupi riba. Itu sebetulnya kalau mau jujur, orang ini pinjem uang 80 juta, kembalinya berapa? 100. Intinya itu dicicil, intinya itu cuman diputer-puter biar tidak terkesan riba, diputer-puter, cari celah. Apa istilahnya kemarin? Hila. Kelakuan siapa? Yahudi. Ini dia. Dan itu banyak sekali kalau antum jumpai transaksi di bank syariah, luar biasa. Gini aja Pak, perusahaan Bapak harga berapa? Kami jual, kami beli ya 1 miliar. Nah, separuhnya nanti kami jual lagi ke Bapak, nanti begini. Intinya sama itu. Jadi bank syariah itu mengeluarkan 1 miliar, nanti dibayarnya 1,5 miliar. 2 miliar dibayar 2,5 miliar. Intinya itu cuma diputer-puter. Itu dia. Ini hal pertama, kata Allah lewat lisan Nabi, yang menyebabkan kaum muslimin terpuruk. Allah benci, Allah murka, sehingga Allah biarkan kaum muslimin terpuruk, terjajah, terinjak-injak. Beda dengan Rasul dan para sahabat. Apa yang dimiliki oleh Rasul dan para sahabat? Persenjataan, ekonomi, kemajuan teknologi, nggak ada. Yang dimiliki oleh Rasul dan para sahabat hanyalah iman, kemudian amal soleh. Iman, kemudian amal soleh. Iman, kemudian amal soleh. Itu, hanya itu yang dimiliki oleh Rasul dan para sahabat. Lalu Allah ridho kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, lalu Allah angkat derajat mereka, Allah rendahkan musuh-musuh mereka. Allah membikin musuh-musuh mereka sebulan
sebelum bertemu Rasul dan para sahabat, perjalanan sebulan misalnya 1000 kilo. 1000 kilo mau bertemu dengan pasukan Rasul dan para sahabat, Allah sudah berikan rasa ar-ru'ab, rasa gentar, minder, takut. Sabda Nabi SAW, ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Salah satunya ini, ketika Rasul dan para sahabat berhadapan dengan pasukan musuh, maka Allah memberikan rasa takut yang luar biasa, gentar yang luar biasa. Sebelum bertemu dengan Rasul dan para sahabat, sebulan perjalanan. Maka antum baca dalam sirah perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang dikomandani oleh sahabat-sahabat besar. Siapa? Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwaha. Tiga-tiganya gugur. Antum tahu berapa pasukan kaum muslimin hari itu? Kira-kira 2000-an, lebih dikit, 2000 lebih dikit. Antum tahu berapa pasukan Romawi yang mereka hadapi? Hampir 200.000. Luar biasa, nggak sebanding sama sekali. Ya, 3 komandan pasukan kaum muslimin yang ditunjuk langsung oleh Nabi, 3-tiganya gugur, syahid insyaallah. Dan itu disabdakan oleh Nabi. Kalau Zaid bin Harisah gugur, penggantinya adalah Ja'far. Kalau Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Ruwaha. Nah, sampai di situ Nabi diam. Beliau tidak mengatakan kalau Abdullah bin Ruwaha gugur, penggantinya siapa, enggak. Maka ketika Zaid bin Harisah gugur, enggak ada musyawarah, enggak ada kelamaan, langsung tampil Ja'far. Ja'far gugur, langsung Abdullah bin Ruwaha tampil. Nah, ketika Abdullah bin Ruwaha gugur, siapa ini? Siapa ini? Maka tampillah seorang sahabat tanpa musyawarah, tanpa berpikir, tanpa voting, mengangkat dirinya sebagai pemimpin, komandan pasukan. Siapa? Khalid bin Walid. Dan Nabi akhirnya tahu, dan Nabi diam. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kaum muslimin tidak punya pemimpin, maka siapa yang merasa mampu boleh berinisiatif mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Itu lebih baik daripada minta tunjuk saya, pilih saya. Apa hukumnya minta jabatan? Apa hukumnya minta jabatan? Haram. Nabi melarang, la tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan, dan jangan memberikan jabatan kepada orang yang minta jabatan. Tidak boleh. Ada beberapa sahabat, salah satunya Abu Dhar, Abbas, pernah minta jabatan kepada Nabi. Nabi nggak kasih, karena haram hukumnya memberikan jabatan kepada orang yang minta. Ya. Nah, pasukan Romawi yang jumlahnya hampir 200.000 itu ingin sekali perang itu selesai. Kayak apa? Padahal yang dihadapin cuma 2.000 lebih sedikit. Mereka ingin sekali perang ini segera selesai. Maka ketika Khalid bin Walid mengambil keputusan untuk pulang saja ke Madinah, mereka senang sekali dan gak ngejar. Kayak apa itu? Allah berikan rasa gentar, rasa ru'ab di hati orang-orang kufar. Kayak apa? 200.000 ketakutan, gemetar berhadapan dengan 2.000. Kenapa? Karena Allah tolong, Allah rendahkan mereka, Allah tolong kaum muslimin.
Nah, sekarang kebalik. Berapa miliar kaum muslimin? Ya, hampir 2 miliar, mungkin lebih ya sedunia. Berapa juta Yahudi? Nah, berapa juta Yahudi? Mungkin cuma belasan juta, mungkin cuma 10 juta. Ya, nggak sanggup dihadapi oleh kaum muslimin yang sekian miliar. Kenapa? Karena Allah nggak tolong. Kalau Allah tolong, selesai. Bukan hitungan tahun, hitungan bulan, hitungan hari, mungkin hitungan jam. Kalau Allah mau tolong. Nah, masalahnya Allah nggak mau tolong. Kenapa? Ya itu tadi. Kaum muslimin berjual beli dengan cara ainah, intinya riba, dan ini contoh, dan contoh yang lain banyak sekali jual beli yang tidak disyariatkan di dalam Islam, diharamkan di dalam Islam, dan itu banyak sekali. Menjual sesuatu yang belum dimiliki, menjual satu barang dengan dua harga, dan itu larangan dari Nabi. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Jangan kalian menjual satu barang dengan dua harga. Barang siapa yang menjual satu barang dengan dua harga, maka yang berlaku harus harga terendah. Kalau berlaku dua-duanya, riba. Ya. Belum yang judi, asuransi, itu dilakukan oleh kaum muslimin. Ini semua masuk dalam kategori ainah itu. Dan mereka tidak menganggap ini sebagai hal yang haram. Kami tidak mencuri, kami tidak menipu, ini antara minkum, suka sama suka. Nah, lihat, kalau pencuri tentu mereka mengaku sedang melakukan hal yang haram. Kalau penipu, koruptor, mereka ngaku sedang melakukan hal yang haram. Tunggu saatnya untuk bertaubat. Kalau ini tidak, syubhat yang masuk ke kepala kaum muslimin, dikiranya ini boleh, dikiranya ini boleh, padahal tidak boleh, haram. Itu penyakit yang sulit sembuh. Kalau berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, insya Allah gampang sembuhnya. Karena apa? Karena mereka sadar ini maksiat, ini dosa. Kalau yang ini mereka nggak sadar kalau ini dosa, gimana mau sembuh? Malah dengan bangganya, malah dikasih label syariah, ya kan, syar'i, islami. Ini yang berbahaya. Ya. Karena dari awal kaum muslimin tidak sanggup berkata tidak ketika Yahudi melakukan sesuatu. Ketika Yahudi dan Nasrani membuat satu model, satu cara, kaum muslimin tidak sanggup mengatakan tidak. Ya, Yahudi, Nasrani, Barat bikin cerita-cerita, film, drama, sinetron, kisah-kisah, itu bohong apa tidak? Nah, tentu bohong. Kenapa kaum muslimin nggak bilang tidak? Bohong, selesai. Mereka tidak bilang tidak, tapi nggak apa-apa novel, tapi novel Islami. Nggak apa-apa cerpen, tapi cerpen Islami. Nggak apa-apa bank, tapi bank syariah. Nggak apa-apa asuransi, asuransi syariah. Semuanya diislamikan, disyariahkan. Ntar jangan-jangan ada panti pijat syariah, ya kan? Pacaran syariah sudah mulai ada, ya kan? Ada kedengaran pacaran yang syar'i, ya sudah mulai ada kedengaran itu. Kenapa nggak bilang tidak? Kami kaum muslimin nggak mengenal cara seperti itu. Itu haram. Bagi Islam itu haram, titik. Ah, tidak. Tetap terima itu. Lalu pakai embel-embel Islami, syariah. Ini penyakitnya di situ, ya. Dan nggak bisa keluar itu, nggak bisa keluar dari judi. Mana asuransi yang bukan judi? Ya, orang nyetor
jelas nyetor tiap bulan 100.000 misalnya, tiap bulan 100.000, tiap bulan 100.000, dapatnya berapa nggak jelas. Apa nggak judi? Saya dapat berapa nih kalau saya store 100.000 tiap bulan? Oh ya, tergantung mobil bapak kecelakaan apa tidak. Nah, kalau mobil bapak kecelakaan masuk bengkel biayanya sampai 20 juta, ya bapak dapat 20 juta, kami ganti. Kalau nggak kecelakaan, ya nggak dapat apa-apa. Atau uang kembali cuma separuh atau 60%. Jelas ini judi. Ya, mau diputar-putar kayak apa cara, namanya asuransi. Judi, kimar, maisir. Itu dia. Ya. Banyak sekali contoh inah ini. Semuanya masuk di situ. Sistem MLM misalnya, apalagi banyak sekali. Maka Umar pernah bilang 60 jenis riba tidak diterangkan oleh Nabi satu persatu. Oleh karena itu, aku tidak mau berjual beli dengan cara-cara yang belum pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat, kecuali masalah teknis. Ya, seperti jual beli swalayan, kan belum ada di zaman Nabi. Itu masalah teknis saja. Ini bukan masalah teknis, memang intinya. Mosok menjual barangnya belum ada, mosok jual beli barangnya belum ada. Ini bukan masalah teknis, larangan, ya kan? Barang belum sampai di tempat tapi sudah deal tanda tangan. Ini bukan masalah teknis, ini inti hakikat. Boleh apa tidak cara jual beli seperti ini? Ya. Sekarang nggak usah barang belum sampai, barang sudah di tangan. Antum beli handphone sudah antum pegang, uang 1 juta sudah antum serahkan, ya kan? Antum lihat-lihat, pencet-pencet itu handphone, ya. Kira-kira 5 menit, 7 menit setelah itu antum bilang, maaf saya nggak jadi beli. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Apa istilahnya? Khiyar apa? Khiyar ada 3 kan? Ini khiyar apa? Khiyar majelis. Siapa yang membolehkan? Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Eropa, Amerika, Jepang, PBB tidak boleh menghalangi ini. Ini boleh. Aturan Allah yang membolehkan. Ketika penjual dan pembeli masih ada di tempat akad, maka kedua belah pihak boleh membatalkan akad jual beli tersebut. Ini namanya khiyar majelis. Maka istilah atau peraturan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, batil. Tambah mestinya, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi apabila sudah berpisah dari tempat akad, sudah tidak satu majelis lagi. Kalau masih satu majelis, harus menerima baik pembeli atau penjual. Kan orang menyesal kan bisa dua, maaf saya nggak jadi jual, bisa, maaf saya nggak jadi beli gitu. Oleh karena itu, kalau antum misalnya beli handphone, beli motor murah di pasaran, motor harga 20 juta, ini ada teman antum atau siapa jual cuman 7 juta, kan murah banget tuh, ya kan? Antum bayar 7 juta, cepet-cepet pergi, ya kan? Kalau masih ada di situ, datang nggak jadi, antum harus mau. Kalau udah pergi, udah pisah, nggak boleh. Ya, itu khiyar yang lainnya lagi. Ini aturan harus dijalani, ya kan? Ini yang pertama.
Yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian asyik memegangi ekor-ekor sapi. Apa ini maksud? Peternakan. Tentu sapi ini contoh. Bisa sapi, bisa kerbau, bisa unta, bisa kambing, bisa apapun. Peternakan. Asyik beternak. Bukan berternak itu haram, ya. Tapi nanti jawabannya yang keempat. Itu. Kan peternakan itu halal tentunya. Ketika memenuhi hak-haknya, bagaimana zakatnya, bagaimana yang tidak boleh diternak, apa yang tidak boleh diternak, semua yang haram. Ya, nernak babi boleh? Tentu tidak boleh, karena babi haram. Saya nggak makan daging babi, saya cuma menjualnya, tidak boleh. Apa kaidahnya kemarin? Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan hasil dari sesuatu itu, harga dari sesuatu itu. Maka uang hasil zina, uang hasil judi, uang hasil menipu, semuanya haram. Karena menipu haram, judi haram, zina haram, khamr haram, babi haram. Salah satu yang membuat Yahudi dikutuk, dilaknat oleh Allah, itu tadi. Ketika Allah mengharamkan makan babi, Allah nggak bilang jangan mengambil keuntungan dari babi dalam bentuk apapun. Enggak. Allah cuma bilang jangan kalian makan babi. Ini otomatis. Ketika makan babi tidak boleh, ketika daging babi itu haram, maka uang yang didapat dari babi dalam bentuk apapun haram. Ya. Kemudian yang ketiga, waraditum bizzar'i, kalian bangga dengan perkebunan, pertanian. Setelah peternakan, kemudian pertanian. Sibuk dengan peternakan, pertanian. Kan isinya dua itu. Setelah perdagangan tadi kan, ina. Dunia kan isinya itu. Ya. Yang satu syubhat, haram dianggap halal, yang ini asyik, walaupun halal. Tapi asyik kan, ternak halal, pertanian halal, tapi asyik sekali. Saking asiknya, yang keempat, wa taraktumul jihad, lalu kalian meninggalkan jihad. Ini dia. Dan memang terbukti kaum muslimin terpuruk, kaum muslimin lemah setelah kaum muslimin tidak lagi jihad. Masih ingat antum 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, ya, apa yang terjadi di Indonesia, di Malaysia, di Aljazair, di Mesir? Apa yang terjadi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu? Apa yang terjadi? Dijajah oleh siapa? Negeri-negeri kafir, Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang. Sebelum itu, kira-kira 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Masa nggak tahu? Kaum muslimin yang menjajah, masa lupa? Ya, kaum muslimin datang ke Spanyol, Andalus, apa nggak menjajah itu? Ini kita ngomong bahasa mereka lah, bahasa Indonesia lah. Ya, kalau bahasa syar'i tentu dakwah, menyebarkan Islam. Kalau bahasa Indonesia yang umum, menjajah, datang ke Andalus, datang ke Spanyol, datang ke Konstantin, ya. Menjajah kan, diawali dengan ajakan supaya mereka masuk Islam. Ini yang pertama.
Kalau nggak mau, jangan dipaksa, tapi disuruh bayar jizyah, maks koror, upeti, dan itu pajak yang diperbolehkan, dibebankan kepada non muslim karena tidak mau masuk Islam. Kalau mau masuk Islam nggak bayar pajak, nggak bayar maks koror, tapi bayar zakat. Berapa? 2,5%, kecil sekali. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya pajak ya terserah Amirul Mukminin, mau 10%, mau 15%, mau 20%, mau 50%, terserah. Maka banyak dari orang-orang kufar itu, daripada saya bayar pajak mahal 50%, 40%, mending 2,5%, ya udah masuk Islam aja. Banyak yang begitu, ya nggak apa-apa, biarkan. Semalam kita bahas, ya kan, masuk Islam itu mau alasan apapun jangan dilarang. Mau karena nikah, mau karena harta, mau karena menghindari pajak, ingin bayar zakat saja ya kecil sekali 2,5%, biarkan, jangan ditanya, jangan dibahas. Nah, setelah masuk Islam, tentu dia harus datang ke masjid, sholat berjamaah, dia harus mendengarkan ilmu minimal seminggu sekali dalam khutbah Jumat. Masuk ke telinga dia qala Allah wa qala Rasul, nasihat para ulama, para sahabat. Akhirnya ada kesadaran di diri mereka, ada keimanan, ada ilmu. Akhirnya cinta kepada Islam, akhirnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Butuh proses untuk menjadi baik. Itu dia. Ketika kaum muslimin tidak menjajah, maka dijajah. Ketika kaum muslimin tidak menyerang, maka diserang, terutama Yahudi dan Nasrani, ya. Dan itu diawali dari siapa? Penjajahan, mendatangi negeri-negeri kafir, mengirim pasukan Islam, diawali dari zaman siapa? Rasulullah SAW tadi perang Mu'tah, kan Rasul yang mengirim. Rasul wafat, diteruskan oleh Abu Bakar. Dalam perang Yarmuk diteruskan oleh Umar, Utsman, Ali, terus. Di zaman Ali sempat berhenti. Karena Ali lebih konsen ke dalam negeri, yaitu memerangi kelompok sesat pertama kali. Apa? Khawarij, dan para ulama sepakat atas keputusan Ali. Karena mendatangi negeri-negeri kafir, berdakwah, istilah kita tadi menjajah, itu mencari keuntungan. Sementara menjaga dalam negeri, jangan sampai ada firqah dolal yang memberontak. Ini ra'sul mal, istilahnya modal harus lebih diselamatkan daripada mencari keuntungan, ya. Terus sampai zaman Syekhul Islam, ya. Akhirnya berbalik, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Semakin terpuruk, semakin terjajah, semakin lemah. Ketika melakukan itu, sementara dengan jihad luar biasa. Antum pernah dengar Rasul, para sahabat, para tabi'in mulia, hebat, ditakuti gara-gara teknologi atau ekonomi? Ya, tidak ada. Semua gara-gara jihad, semua karena jihad. Ada yang lain? Tidak ada. Maka jihad luar biasa. Hanya antum harus ingat bahwa jihad tidak boleh sendiri-sendiri. Jihad harus dikumandangkan oleh satu manusia,
Siapa? Orang nomor satu di negeri muslim. Kalau di Indonesia ini ya presiden kita, ya. Kalau di Saudi ya Raja Salman, ya. Tidak boleh tokoh Islam, ulama. Antum pernah dengar Imam Syafi'i mengumandangkan jihad, memimpin pasukan? Enggak. Padahal zaman jihad juga kan. Imam Bukhari, Imam Ahmad, enggak. Mereka faham bahwa jihad itu bukan hak ulama, tapi hak Amirul Mukminin, umara, pemimpin. Maka yang mengumandangkan jihad hari itu siapa? Khalifah Al-Ma'mun, yang terkena syubhat Ahlul Kalam, Mu'tazilah, yang memaksa para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini khalifah yang sangat cinta kepada ilmu, tapi sayang sesat. Di zaman beliaulah para filosof diberi tempat. Bahkan siapa yang berhasil menerjemahkan tulisan-tulisan filsafat ke dalam bahasa Arab, maka dibeli hadiah besar sekali, emas seberat kitab itu. Luar biasa. Beliau suka ilmu, cinta ilmu, maka beliau membangun satu gedung khusus, tempat berkumpulnya para ilmuwan, para ulama menurut beliau, ya, yang beliau sebut dengan Baitul Hikmah, ya. Sementara Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak diberi tempat karena Khalifah Al-Ma'mun terkena syubhat. Siapa yang memimpin jihad? Beliau, bukan Imam Ahmad. Maka antum tahu kisah ketika Imam Ahmad akan dihadapkan dengan beliau Khalifah Al-Ma'mun, kan dibawa, ya, karena Khalifah Al-Ma'mun tidak sedang berada di Baghdad, tapi sedang memimpin jihad langsung. Dan disitulah Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ini ketawaduan beliau, ya. Sunnah bagi kita untuk suudon terhadap diri sendiri. Banyak dari kita husnudon terhadap diri sendiri, padahal sunnahnya apa? Suudon. Kalau sama orang lain husnudon, ya, kayaknya kalau beliau kuat insya Allah, kayaknya kalau beliau bisa insya Allah. Itu sunnah. Kalau beliau yang memimpin, kalau beliau yang tampil, insya Allah bisa, ya. Kita enggak, kita husnudon terhadap diri kita sendiri, ya. Kalau saya yang mimpin, insya Allah lah bisa. Kalau saya yang tampil, insya Allah beres. Itu husnudon terhadap diri sendiri. Imam Ahmad suudon terhadap diri sendiri. Ya Allah, kalau sampai aku berhadapan dengan Khalifah Al-Ma'mun, jangan-jangan aku tidak kuat. Selama ini aku kuat mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Aku kuat sampai disiksa, di penjara. Tapi ketika aku nanti berhadapan dengan Khalifah Al-Ma'mun, jangan-jangan aku nggak kuat ya Allah. Lihat, tidak sombong beliau. Maka beliau berdoa kepada Allah supaya tidak dipertemukan dengan Khalifah Al-Ma'mun. Dan betul menjelang 2 atau 3 hari sampai ke tempat Khalifah Al-Ma'mun, terdengar berita bahwa Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Berarti doa beliau terkabul, ya. Ini dia menunjukkan bahwa jihad itu hanya hak pemimpin, bukan ulama, ya. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, kemiskinan, keterpurukan. Ketika apa? Ketika 4 hal itu terjadi pada diri kaum muslimin.
Allah tidak akan mengangkat keterpurukan itu sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang benar. Agama yang benar yang mana? Agama Islam yang benar yang mana? Yang Mu'tazilah, apa yang Jahmiyah, apa yang Asy'ariyah, apa yang Maturidiyah, apa yang mana? Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Itu satu-satunya Islam yang benar. Yang lain salah yang dimaksud tidak otomatis kafir. Karena sesat belum tentu kafir. Kafir pasti sesat. Maka ketika antum mendengar aliran sesat, kelompok sesat, itu belum tentu kafir. Menyimpang, sesat, masuk neraka, ya, tetapi belum tentu kafir, tidak kekal di neraka. Ya, kan 72 yang terancam oleh Nabi masuk neraka, kulluhum finnar ila ta'ifatan wahidatan, semua masuk neraka kecuali satu kelompok. Yang 72 itu masuk neraka, kan semuanya 73. Yang 72 itu oleh Nabi disebut apa? Ummati sataftariku ummati, umatku akan pecah menjadi 73. Jadi seluruh yang kelompok 73 semuanya umat Nabi SAW. Tapi yang 72 ini masuk neraka dulu. Kekal? Jawabnya tidak kekal. Kalau kekal tidak akan disebut sataftariku ummati, umatku akan pecah menjadi 73. Enggak. Kan dikatakan umatku berarti tidak kekal. Karena beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pada akhirnya pasti akan masuk surga. Ya. Jadi ketika kita ingin keterpurukan ini diangkat oleh Allah, kita harus kembali kepada kelompok yang satu. Siapa? Rasul dan para sahabat. Bagaimana manhaj Rasul dan para sahabat, akidahnya Rasul dan para sahabat, muamalahnya Rasul dan para sahabat, kembali di situ. Jangan kembali ke yang lain. Karena hari ini orang melihat akhirnya. Apa ini? Kelompok apa ini? Salaf, sunnah, ya sama dengan yang lain. Kelompok-kelompok juga kan? Nah, maka diibaratkan oleh para masyayikh, keadaan Islam ini awalnya satu, warnanya apa? Putih, nggak ada warna lain, putih. Datang orang ke layar putih itu nyoret atau ngasih warna apa? Biru. Datang lagi orang ngasih warna apa? Hijau. Datang lagi orang ngasih warna apa? Merah, kelabu, ya. Semua warna ada di situ. Putihnya masih ada nggak? Masih ada. Maka orang yang belakangan datang akan bilang apa? Oh, layar ini terdiri dari beberapa warna. Ada biru, ada merah, ada hijau, ada ungu, ada ini, ada putih. Jadi putih dianggap sama saja dengan yang lain. Ya. Warna-warna yang ada di situ. Padahal putih itu yang aslinya. Putih itu yang aslinya. Begitu juga salaf ahlus sunnah. Sebelum ada Khawarij, sebelum ada Qadariyah, sebelum ada Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, hanya ada satu Islam. Islam apa? Islam salaf ahlus sunnah. Yang mana? Yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Itu. Adakah yang lain? Belum ada. Di zaman 3 manusia masih hidup ini, ketika 3 manusia ini masih hidup, belum ada firqah dhalal. Siapa dia? Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar. Kemudian Umar. Ketika Umar masih hidup, belum ada fitnah. Fitnah muncul, aliran sesat muncul, subhat muncul ketika Umar ditusuk dari belakang itu.
ketika beliau mengimami sholat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. Oleh karena itu ketika beliau terjatuh dan sadar bahwa beliau ada yang membunuh, apa pertanyaan pertama beliau? Man qatalani? Siapa yang membunuh aku? Muslim apa kafir? Ketika dijawab oleh orang-orang, yang membunuh engkau kafir, majusi. Apa kata Umar? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku itu seorang muslim. Sebab kalau Umar dibunuh oleh seorang muslim, apa berarti? Apa berarti? Syubhat. Mosok seorang orang sebaik Umar, semulia Umar, dibunuh oleh seorang muslim? Tentu syubhat. Ketika yang membunuh Umar itu kafir, ya enggak syubhat. Namanya orang kafir tentu benci kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang terbaik hari itu. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Ya wajar. Ini berbeda dengan pembunuh Utsman. Antum masih ingat pembunuh Utsman? Setelah bunuh Utsman dia bilang apa? Aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Setelah membunuh Utsman, berarti apa? Syubhat. Bagaimana membunuh menantu Nabi 2 kali? Utsman pernah menjadi menantu Nabi 2 kali. Yang ketika Nabi terlihat lututnya oleh Abu Bakar, didiamkan saja. Terlihat oleh Umar, didiamkan saja. Begitu Utsman datang, buru-buru ditutup. Aisyah penasaran, nanya, ya Rasul, kenapa? Abu Bakar datang, engkau biarkan lututmu terlihat. Umar datang, engkau biarkan lututmu terlihat. Begitu Utsman datang, kenapa engkau buru-buru tutup? Nabi menjawab, aku malu. Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu terhadap dia? Kayak apa mulianya? Malaikat saja malu. Kayak apa mulianya Utsman? Ya. Ini salah satu hadis di antara puluhan hadis tentang keutamaan Utsman. Dibunuh, dan yang membunuh bilang, aku baru saja jihad. Apa kalau enggak syubhat itu? Itu muncul setelah Umar tidak ada. Ketika Umar masih ada, belum ada syubhat-syubhat seperti itu. Ya, itu dia. Maka ketika 3 manusia masih hidup, enggak ada Islam kecuali salaf. Enggak ada Khawarij, Qadariyah, apalagi Asy'ariyah, Maturidiyah kan belakang. Ya, hanya satu Islam, yaitu Ahlus Sunnah As-Salaf. Yang pertama kali ngaku salaf siapa? Rasulullah SAW. Di hadapan siapa? Di hadapan Fatimah. Khairus salafi laki ana. Wahai Fatimah, sebaik-baik orang salaf itu aku. Bagaimana ada seorang muslim hari ini tidak mengaku salaf? Aneh sekali. Rasul saja mengaku salaf. Islam yang benar, yang baik, yang hak, itulah salaf. Rasul dan para sahabat. Nah, setelah itu muncul aliran sesat pertama, Khawarij. Sudah kafir belum? Belum. Khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, belum kafir. Dan kesesatan Khawarij sebatas membahas manusia. Tidak sholat kafir, tidak puasa Ramadan kafir, berzina kafir, minum khamar kafir. Yang dibahas manusia. Kesalahan di situ pembahasan tentang manusia, belum merembet ke Allah. Orang-orang Khawarij enggak menolak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, enggak menolak. Kullu syai'in halikun ila wajhahu, tidak ditolak oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij hanya berkutat di situ. Pezina kafir, penjudi kafir, penipu kafir. Itu orang-orang Khawarij. Ya. Setelah Khawarij datang siapa? Qadariyah.
Bagaimana Qadariyah ini? Lebih kecil apa lebih besar kesesatannya dari Khawarij? Lebih besar. Kenapa? Karena sudah mulai membahas tentang Allah, menolak ayat-ayat tentang Allah, yaitu ayat-ayat tentang takdir, bahwa takdir itu ciptaan Allah, bahwa manusia itu ditakdirkan begini-begini oleh Allah. Ini mulai dibahas, yang pada akhirnya menolak takdir. Takdir itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia. Berarti mereka menolak apa? Menolak ayat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan manusia ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kata siapa? Kata Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini ditolak oleh orang-orang Qadariyah. Ya, amal manusia ya ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Mulai membahas tentang takdir, walaupun mereka tidak secara vulgar mengatakan takdir tidak ada, enggak. Tetap mereka mengatakan takdir itu ada, tapi rukun takdir yang 4 itu mereka buang. Mereka hanya 1 atau 2. Masih ingat rukun takdir? Yang pertama, kita dianggap beriman terhadap takdir dengan baik dan benar kalau keimanan kita terhadap takdir memenuhi 4 syarat. Apa yang pertama? Tulisan Alkitabah. Maksudnya apa? Seluruh amal kita, nasib kita, perbuatan kita sudah ditulis oleh Allah di sebuah tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dari yang besar, sedang, kecil, paling kecil. Berapa kali saya menggerakkan tangan di majelis ini, Allah sudah catat. Nggak ada yang belum dicatat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami catat, tulis di Lauh Mahfuz. Tulisan. Setelah tulisan apa? Al-masyiah, kehendak. Jadi takdir manusia di jagat raya alam semesta, kejadian gunung meletus, tsunami segala macam, itu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Adakah yang keluar dari kehendak Allah? Enggak ada. Allah sebetulnya menghendaki Abu Jahal, Abu Lahab beriman, tapi karena Abu Jahal, Abu Lahab memang keterlaluan, ya akhirnya nggak beriman. Nggak mungkin. Kalau Allah menghendaki secara kauniyah Abu Jahal, Abu Lahab beriman, tentu pada akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab akan beriman. Ini masyiah. Yang ketiga, al-ilmu. Ilmu diketahui. Jadi seluruh takdir yang akan menimpa manusia ini sudah diketahui oleh Allah. Ini bayi masih merah nih. Nah, bayi ini berapa kali ninggalin sholat? Allah sudah tahu belum? Tahu. Bayi ini berapa kali nanti minum khamr? Allah sudah tahu? Ya sudahlah. Kalau belum tahu ya bukan Tuhan namanya. Allah kan maha tahu. Bayi ini berapa kali mencuri? Bayi ini berapa kali sedekah? Kalau sudah dewasa, Allah tahu. Yang terakhir, al-khalqu, ciptaan. Jadi semua takdir, semua perbuatan manusia ciptaan Allah. Orang-orang Qadariyah hanya ilmu, kecuali yang gulatul Qadariyah. Ilmu terima, yang catatan nggak terima, atau catatan terima, yang ciptaan Allah nggak terima. Padahal keempat-empatnya wajib diimani. Ya. Itulah kenapa kaum muslimin menjadi terpuruk, dan mana jalan keluarnya tidak lain tidak bukan adalah kembali kepada agama yang benar.
kembali kepada agamanya Rasul dan para sahabat. Maka jauhi dan tinggalkan segala macam bentuk bid'ah, karena bid'ah adalah Islam yang bukan dari Rasul dan para sahabat, kemasukan dari agama lain, kemasukan dari adat istiadat satu kaum. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Akan mengotori Islam ketika sesuatu yang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Kecuali kalau antum mau mengakui bahwa Islam ini belum sempurna, Islam ini kurang baik, maka ketika dimasuki faham tertentu menjadi sempurna, silahkan. Saya kira tidak ada di antara antum yang meyakini Islam ini kurang sempurna, Islam ini kurang baik, Islam ini kurang pas. Tentu antum yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam ini sudah sempurna, sudah yang terbaik, sudah yang terbenar. Kok dimasuki sesuatu yang bukan dari Islam? Maka ini kemunduran, maka ini merusak Islam. Ya, maka jangan mau. Ya, antum punya perunggu kecampur emas, seneng nggak? Seneng ya, kecampur emas. Nah sekarang antum punya emas kecampur perunggu, senang apa tidak? Tentu nggak senang. Ya, punya emas kecampur perunggu. Nah, antum punya ajaran Islam yang antum yakini itu yang terbenar, terbaik, kemudian kecampuran dari adat Jawa Timur, Sunda, Aceh ini, tentu antum nggak suka. Ya, nah ini jawaban bagi orang yang meneriakkan, mendakwahkan Islam Nusantara. Ya, dimasuki sesuatu yang akan membuat Islam itu menjadi buruk. Ya, dan sekaligus itu yang akan membawa kepada kejayaan Islam ketika Islam itu dikembalikan seperti Islamnya Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu dalam perjalanannya antum tinggal bahas saja. Ketika antum mendapati sebagian kaum muslimin tahlilan, mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, antum tinggal nanya Rasul dan para sahabat melakukan ini apa tidak. Nah, gampang. Ketika kaum muslimin merayakan maulid Nabi dengan gegap gempita sebagai tanda cinta kepada Nabi, tanyakan Rasul dan para sahabat merayakan maulid Nabi apa tidak. Ketika sebagian kaum muslimin yasinan malam Jumat, tanyakan Rasul dan para sahabat mencontohkan apa tidak. Dan begitu semua kembalikan kepada Rasul dan para sahabat. Karena Rasul dan para sahabat itulah satu-satunya Islam yang hak, yang benar, yang sempurna. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja yang